Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 184, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Shadaqallahul azim. Dan untuk orang-orang yang merasa berat berpuasa, mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Kata fidyah berasal dari kata fada yafdi fidyah atau fida, yang berarti tebusan untuk membebaskan tawanan. Ma yuqaddamu min malin wa nahwihi li takhlisi asirin aw ghairihi. Apa yang diserahkan dalam bentuk harta atau yang sejenis dengan itu untuk membebaskan tawanan perang, atau untuk membebaskan seseorang dari penahanan orang lain. Itu namanya fidyah. Kemudian secara syar'i, fidyah itu adalah ma yuqaddamu lillahi jazaan li taqsiri fi ibadah. Sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti ibadah yang ditinggalkan atau ganti karena ada kekurangan dalam pelaksanaan ibadah. Yang diserahkan itu biasanya dalam bentuk harta untuk memberi makan orang miskin, karena sesuai dengan ayat yang kita baca, fidyah ta'amu miskin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Jadi pada intinya fidyah itu adalah tebusan yang kita berikan supaya kita tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah tetap bisa kita laksanakan. Seperti misalnya orang-orang yang berpuasa namun dia mendapatkan uzur. Uzur yang disebutkan di dalam ayat itu ditafsirkan oleh para ulama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, yang betul-betul secara fisik tidak mampu dia berpuasa. Maka sesuai dengan kaidah al-wujub yata'allaqu bil istita'ah fala wajiba bila iqtidar, kewajiban berkaitan dengan kemampuan, maka tidak ada kewajiban kalau tidak ada kemampuan. Karena kemampuan dia berpuasa sudah hilang, maka berlakulah kewajiban yang lain, yaitu membayar fidyah. Nah, dengan membayar fidyah, dia mendapatkan nilai puasa, sehingga dia tetap berhak untuk bergembira pada saat dia berbuka dari puasa Ramadan, yaitu berhari raya pada tanggal 1 Syawal. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Berapa besarnya fidyah? Menurut pendapat mazhab Hanafiyah, fidyah itu adalah setengah sa' dari gandum. Sedangkan menurut mayoritas ulama atau jumhurul ulama, fidyah itu adalah 1 mud dari makanan pokok yang berlaku di masing-masing negeri. Di negeri kita makanan pokok itu adalah beras. Maka dikeluarkanlah beras itu 1 mud. 1 mud itu 0,6 kilogram atau sekitar 3/4 liter. Tidak sampai 1 liter, 3/4 liter. Tidak sampai 1 kilo, dia 0,6. Kalau dilihat ada 5,44 kilogram, digenapkan saja di 0,6 kilogram. Nah, itu takaran untuk fidyah. Nah, kalau setengah sa', 1 sa' itu adalah 2,176, berarti 2,176 kilogram. Berarti setengah sa' itu 1 kilo lebih sedikit. Tetapi yang lebih banyak dipakai adalah pendapat mayoritas ulama,
yaitu sekitar 3/4 liter. Bahkan banyak juga ulama yang memfatwakan, mereka tidak terikat dengan kadar yang disebutkan. Mereka sesuaikan dengan kebiasaan di daerah yang berlaku, di daerah tempat kita mengeluarkan fidyah. Bagaimana yang berlaku di daerah tersebut? Misalnya kalau yang berlaku di daerah tersebut adalah makan itu 3 kali, maka dia beri makanlah orang miskin itu sebanyak 3 kali dalam satu hari. Nah, kalau standarnya dia makannya cuma 2 hari, maka dia berikanlah makan untuk 2 hari. Nah, itu kadar dari fidyah yang dikeluarkan bagi orang-orang yang mendapatkan kewajiban mengeluarkannya, yaitu orang-orang yang tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa seperti orang yang sudah lanjut usia. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bagaimana kalau seandainya fidyah itu dikeluarkan tidak dalam bentuk bahan makanan pokok, tapi dikeluarkan dalam bentuk uang, harganya. Dinilai berapa orang membutuhkan makanan satu hari, maka diberikan uang senilai itu kepadanya. Nah, boleh-boleh saja, karena pada prinsipnya adalah fidyah itu untuk memberi makan orang miskin. Bisa kita langsung memberikan makanan kepadanya, bisa kita berikan nilainya supaya dia bisa membeli makanan, dia pilihlah mana makanan yang dia sukai, atau dia sesuaikan dengan kebutuhannya. Siapa tahu dia bukan hanya butuh makanan, ada yang lebih butuh, yaitu pakaian. Nah, setengah dia pakai nanti untuk membeli makanan, yang setengah lagi dia untuk beli pakaian. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, pada prinsipnya, yang lebih baik itu adalah memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang kita beri. Seandainya dia lebih bermanfaat baginya memberikan dalam bentuk bahan makanan, maka berikanlah dalam bentuk bahan makanan. Namun kalau dia lebih membutuhkan dalam bentuk harga atau uang, maka berilah dalam bentuk uang. Nah, pada prinsipnya yang lebih baik seperti itu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang kita beri. Namun perlu juga diingat, memang boleh memberikan dalam bentuk uang, tetapi kita harus melihat juga orang yang kita beri ini amanah atau tidak. Paham tak dia kalau yang kita berikan ini adalah fidyah untuk makanan pokoknya sehari-hari, untuk kebutuhan pokoknya. Nah, dia tidak boleh membelikannya untuk sesuatu yang tidak berguna. Nah, ada orang diberi fidyah dalam bentuk uang, kemudian setelah itu dia belikan kepada rokok berselop-selop. Maisoklah seharian, atau tidak ada hari tanpa rokok satu bungkus. Sementara kita memberikan uang itu untuk kebutuhan pokoknya. Dan merokok itu bukan kebutuhan pokok, bahkan sudah diharamkan oleh para ulama. Nah, oleh karena itu, orang yang seperti ini, maka berikanlah bahan makanan pokok kepadanya. Berikanlah beras kepadanya. Nanti kalau beras itu mau dia hisap, itu sudah terserah dia. Yang jelas kita jangan sampai tidak peduli sama sekali atau lalai. Kita tahu dia bisa membelikan, memakai uang ini untuk sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Dan kita kenal sifatnya seperti itu. Dia belikan kuota internet, sudah. Main game dia, main Mobile Legend, sudah. Itu saja kerjanya. Padahal ini fidyah untuk memberi makan orang miskin. Justru dia belikan kepada hal-hal yang tidak diperlukan. Kadang-kadang dia infakkan pula untuk sesuatu yang diharamkan. Nah, oleh karena itu, supaya tidak terjadi kasus seperti ini, maka berilah fidyah itu kepada orang miskin yang di dekat kita, di lingkungan kita, sehingga kita bisa lebih mantap dengan hati yang kuat. Kita bisa menilai orang ini amanah atau tidak, dia menyalahgunakan atau tidak. Nah, mereka itulah yang lebih berhak menerima fidyah kita terlebih dahulu sebelum orang-orang yang lebih jauh. Kalau seandainya ada di antara keluarga kita orang-orang miskin, orang-orang fakir, maka memberi fidyah kepada mereka ada 2 nilai pahalanya, pahala sedekah dan pahala bersilaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatun ilal qarib, sadaqatani." Bersedekah kepada karib kerabat ada 2 nilainya. Shadaqatun wasilah, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Mudah-mudahan kita bisa mengenal siapa yang berhak untuk mendapatkan fidyah dari kita. Carilah orang yang paling saleh di antara semua yang miskin dan yang fakir itu. Karena kita ingatkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Imam At-Tirmizi, "La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan berteman kecuali dengan orang beriman,
dalam artian teman dekat ya, yang bisa mempengaruhi, dan jangan yang memakan makananmu orang yang tidak bertakwa. Maka orang-orang saleh diprioritaskan, di antara orang-orang saleh keluarga kita diprioritaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan dan kita pahami secara benar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin.